الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsan kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah, yang senantiasa di dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala dengan bermelimpahnya rahmat, nikmat dan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah kita untuk senantiasa untuk mewujudkan syukur kita kepada Allah, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan, menegakkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema singkat kita pada pagi hari ini, jadikanlah niatmu, tujuan hidupmu adalah akhirat. Ayat yang saya bacakan tadi surah Al-Qasas ayat 77. Raihlah, carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan hidup di akhirat. Dan jangan kamu melupakan bagianmu, yaitunya dunia. Wa ahsan, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam suatu hadis dari Sabit radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang menjadikan niatnya, tujuan hidupnya di dunia ini adalah untuk dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya.
Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua pelupuk matanya. Allah akan menjadikan dia merasa khawatir, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kecemasan. Dan Allah buyarkan segala urusan-urusannya di muka bumi. Sebaliknya kata Nabi, siapa yang menjadikan hidupnya, niatnya adalah akhirat, tujuan hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya, akan mencukupkan segala kebutuhan di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW ini sudah banyak yang terbukti bahwa orang yang cinta kepada dunia itu adalah merupakan satu dosa yang amat besar dan merusak agama. Banyak ayat dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang memperdaya, penuh dengan tipu menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipu menipu. Banyak orang yang tertipu sehingga mereka sulit terhalang untuk menjadikan tujuan hidupnya adalah akhirat. Karena mereka sibuk mengurus karena saking cintanya kepada dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib juga berpesan di dalam kata-katanya bahwa dunia akan meninggalkan kita. Akhirat akan datang. Maka dunia dan akhirat mempunyai anak-anak atau memiliki anak-anak. Maka jadilah kamu anak akhirat dan janganlah kamu menjadi anak dunia. Hari ini adalah hari untuk beramal tanpa hisab. Dan kelak nanti di akhirat adalah hari untuk dihisab, bukan untuk beramal. Jadi dalam sekali apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa apabila dunia meninggalkan kita, atau kita meninggal dunia, akhirat pasti akan datang. Bahwa dunia dan akhirat memiliki anak-anak, maka jadilah kamu. Nah, di sini Pak, maka jadilah kamu anak-anak akhirat. Dan janganlah kamu menjadi anak dunia, sebagaimana yang terjadi di zaman ini. Betapa banyak orang yang tergelincir dengan keindahan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Sehingga mereka menjadi anak-anak dunia. Hari ini Bapak adalah hari untuk beramal. Bukan hari untuk bersantai-santai. Tetapi isilah waktu untuk beramal. Belum akan dihitung amal-amal kita. Di dalam Quran juga dijelaskan, setelah manusia mati, nanti dikumpulkan di akhirat, baru akan dihisab, akan dihitung amalnya. Maka beramallah dengan amalan yang baik. Berbuat baiklah, berbuat baiklah. Kalaulah mati, tidak bisa lagi beramal. Kalau nanti kelak di akhirat, itu akan dihitung amal-amal kita.
Di akhirat tidak lagi kita beramal, tetapi menghitung apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang saya baca di awal tadi, raihlah kehidupan akhiratmu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, dan jangan kamu melupakan duniamu. Sekarang terbalik Bapak Ibu. Dunia yang dikejar, dunia yang diburu oleh orang, itulah orang yang cinta kepada dunia. Orang yang sehat hatinya adalah orang yang mengutamakan akhiratnya. Dia akan berbekal, dia akan menjadikan dunia ini untuk beramal, untuk berbuat, untuk beraktivitas, mencari ridha Allah, menyiapkan bekal menuju kehidupan yang abadi. Orang yang hatinya sehat Bapak Ibu, pastilah dia akan memilih akhirat ketimbang dunia. Tetapi apabila orang hatinya sakit, pastilah dia akan memilih dunia. Bahwa kehidupan dunia inilah yang diutamakan, nyata adanya. Sementara kehidupan akhirat orang yang mencintai dunia, belum tentu kita akan mendapatkan untuk menikmatinya. Inilah orang yang cinta kepada dunia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Bagi orang yang beriman Bapak Ibu pasti akan memilih kehidupan tujuannya adalah akhirat. Tetapi bagi orang yang imannya yang tidak istiqomah, pastilah akan memilih tujuan hidupnya adalah dunia. Tengoklah, lihatlah. Sekarang ini Bapak Ibu, orang-orang yang duduk, orang-orang yang mencintai kekuasaan, mereka gila-gilanya untuk merebut kekuasaan. Mereka gila-gilanya untuk merebut kedudukan. Walaupun mereka sudah melanggar aturan Allah, walaupun mereka itu sudah menabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka sudah menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela orang yang rakus dan tamak dengan dunia. Sangat mencela. Dunia ini adalah terkutuk. Dunia ini adalah hina. Dunia ini adalah penuh dengan banyak tantangan-tantangan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang yang menjadikan akhirat tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya, akan mencukupkan, memberikan kekayaan di dalam hatinya. Adanya rasa ketenangan dan tidak adanya rasa kegelisahan. Terbalik dengan orang-orang yang mencintai tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan menjadikan seluruh kehidupannya tidak akan pernah merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang cinta kepada dunia. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Merasa takut akan kematian, takut miskin, takut dan khawatir terhadap kehidupannya di hari depannya. Inilah orang-orang yang cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia, mereka tidak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita jadikan
ibadah solat menjadi patokan di dalam kehidupan kita. Kalau solat sudah dijadikan sebagai patok kehidupan kita, menjadi acuan di dalam kehidupan kita, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidup ini. Kalau sudah solat menjadikan patokan di dalam kehidupan kita. Artinya apa, Pak? Apabila Allah sudah memanggil kita untuk menunaikan ibadah solat, kalau kita memenuhi panggilan solat itu, berarti kita sudah memprioritaskan Allah. Tapi kalau kita ngomongi kagetlah solat zuhur itu masih panjang waktunya, itu berarti kita mentuhankan ada Tuhan selain Allah. Allah dinomor duakan, dunia dinomor satukan. Contohnya Bapak, kita berdagang. Ketika berdagang, banyak yang belanja, ya, belanja ndak habis, ndak putus-putusnya masuk. Nah, sehingga kita membuat lengah, sehingga membuat kita merasa asing, sehingga solat zuhurnya sudah jam 3. Nah, luar biasa tuh, Pak. Sehingga tidak terdengar lagi suara azan untuk memenuhi panggilan ibadahnya. Itulah orang-orang termasuk orang-orang yang memprioritaskan dunia ketimbang Allah. Padahal Allah sudah mengatakan, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. La ilaha illa ana. Bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni. Maka beribadahlah kamu kepadaku, kata Allah. Dirikan solat untuk mengingatku. Wa aqimus shalah li zikri. Kebanyakan kita di akhir zaman ini lebih mengkhawatirkan terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi di zaman ini Bapak Ibu, ekonomi yang sudah luar biasa, ya, yang tidak menentu ini membuat orang-orang yang termasuk orang beriman juga merasa khawatir. Nak apa, nak cak mano keadaan seperti ini. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, dengan memprioritaskan Allah, dengan mengutamakan Allah, insya Allah, Allah akan memberikan rezeki. Tidak akan pernah rezeki itu tertukar kepada orang lain. Tetapi kita ini, itulah, dengan kesibukan dunia, dengan mulai mencintai dunia, membuat manusia lengah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau bagi orang beriman tidak ada rasa khawatir terhadap rezekinya, bahwa rezeki itu adalah milik Allah dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Selagi kita masih hidup, rezeki itu masih ada. Kalaulah mati, baru rezeki itu akan terputus kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita kepada apa yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Hari ini artinya adalah hari yang kita jalani, adalah hari untuk beramal, hari untuk berbuat, hari untuk melakukan amal ibadah. Apapun bentuknya ibadah. Tetapi dengan orang yang mencintai dunia, ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka mati-matian, ya mati-matian, bekerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Padahal itu kata Allah, rezekinya telah ditetapkan untuknya. Kalau orang mencintai dunia, segala-gala mereka akan mengorbankan tanggung jawabnya untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya lalai, melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarganya, melalaikan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Itulah orang-orang yang mencintai dunia. Pasti Allah akan membuyarkan, mencerai-beraikan segala urusannya di dunia ini.
Untuk itu mari kita kembali, kalau kita sudah mencintai dunia, pasti harus kita kembali kepada tujuan akhir hidup kita adalah akhirat. Kalau akhirat sudah pasti adalah Allah janjikan surganya. Beramallah di dunia ini, berkaryalah di dunia ini, sehingga akhirat akan menunggu kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat dijelaskan, siapa yang meminta dunia, keinginannya dunia, maka Allah akan memberikan segalanya, termasuk perhiasan-perhiasannya. Nanti mereka di akhirat akan mendapatkan kecuali adalah neraka jahanam. Jadi orang minta dunia, Allah akan memberikan dengan sempurna. Nak jabatan, nak kedudukan, nak harta, Allah berikan di dunia ini. Orang yang meminta dunia, tapi mereka kembali kepada Allah, dikumpulkan kepada Allah, di akhirat kelak tempat mereka adalah di neraka jahanam. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, orang-orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah akhirat. Mereka pasti akan berbekal. Orang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, wajib berbekal untuk akhiratnya. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezekinya dari pintu-pintu yang tak terduga. Dan juga Allah akan memberikan solusi jalan keluar bagi orang-orang yang banyak permasalahan di dalam hidupnya. Inilah tanda-tanda orang bertakwa. Jadi jangan tinggalkan takwa kita selagi kita hidup diberi kesempatan oleh Allah di muka bumi ini. Apalagi di zaman keadaan sekarang ini, kalau manusia sudah meninggalkan ketakwaannya, menanggalkan ketakwaannya demi untuk meraih pujian dunia, demi untuk mendapatkan dunia, Allah pasti akan memberikan itu semua. Sehingga mereka benar-benar tidak takut-takut, malah mereka merasa lebih hebat di dunia sekarang ini. Lihatlah ke depan ini Bapak, bahwa orang berburu kekuasaan. Untuk apa mereka berburu kekuasaan? Untuk mendapatkan jabatan. Untuk apa mereka memburu kekuasaan? Sehingga mereka bisa mengendalikan kekuasaan itu sendiri. Undang-undang pun bisa mereka rubah sekehendak hati. Biarlah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah tidak akan pernah tidur terhadap apa yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Biarlah mereka mencapai cita-cita dunianya, tetapi mereka tidak akan mendapatkan akhiratnya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mencintai akhiratnya, menjadikan tujuan hidup akhirnya adalah akhirat, sehingga mereka akan mendapatkan, Allah cukupkan kebutuhannya, kekayaan di dalam hatinya. Hidupnya merasa tenang bahwa dunia bukanlah kehidupan yang sebenarnya, tetapi dunia adalah tempat mengisi untuk berbekal menuju kehidupan akhirat. Jadi salah besar orang-orang yang menjadikan dunia ini segala-galanya. Padahal dunia ini sementara, akhirat pasti akan datang, maka berbekallah kamu untuk menghadapi hari-hari setelah kematianmu, yaitu tempat kamu adalah di kuburan. Di sana mereka, gara-gara mereka mencintai dunia, dikubur di dunia, mereka diazab, disiksa di alam kuburnya, di alam barzah mereka juga disiksa, nanti di akhirat mereka juga disiksa. Jadi jangan kita silau apa-apa yang terjadi sekarang ini. Walaupun banyak komentar-komentar kita dari bawah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada memperebutkan sumbu-sumbu kekuasaan
Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai dunia, mereka lupa tujuan hidupnya yang sebenarnya. Itu Bapak Ibu, marilah kita tetap istiqomah. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Wajib berbekal, bekal yang sebaik-baiknya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada hari-hari yang tersia-sia kecuali hanyalah beribadah kepada Allah, memenuhi hak-hak keluarga kita, memenuhi hak-hak anak kita, memenuhi hak-hak orang tua kita, memenuhi hak-hak orang-orang yang berhak mendapatkan hak-haknya. Mudah-mudahan kita landing nanti di hadapan Allah dengan membawa bekal kecintaan kita kepada akhirat. Tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Inilah mungkin barangkali sedikit bagi kita menjadikan sebagai bahan renungan pada pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Berhari setiap hari beramallah, bukan hari untuk menghitung-hitung amal. Tetapi di akhir kelak tidak ada lagi beramal, tetapi hanya menghitung-hitung amal apa yang kita lakukan di dunia ini. Jangan kita sampai tergelincir, terpedaya dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.